Shalom, puji Tuhan. Bapak Ibu, seyogianya kami ngundang tamu. Tapi jemaat bilang, ini kan ulang tahun gereja. Bapak harus bersaksi sambil sampaikan firman. Puji Tuhanlah kalau begitu. Padahal di sini banyak nih para senior-senior ini. Di sana ada sekretaris PGPI, di sana ada penasehat, ada ketua PGPI, ada ketua Bamak, ketua BPD lagi sama kita, BPD Jambi Bengkulu. Ya, Bapak Pendeta Insinyur Rides Marbun, boleh tepuk tangan dulu. Ya, bisa bersama-sama dengan kita. Saya pikir, tapi mereka minta, panitia minta udah Bapak lah, sambil bersaksi dan sambil Bapak jelaskan apa itu misioner. Supaya kami tidak bingung. Karena ini Bapak Ibu, kita ke 25 tahun kita sedang berubah. Artinya kalau selama ini visi kami ialah kami harus menjadi gereja yang diberkati. Tetapi sekarang berbeda. Kalau selama ini kami selalu katakan ya kami akan berhasil, kami akan diberkati ya. Tetapi sekarang berbeda. Kami akan menjadi gereja yang bermisi. Kami akan menjadi gereja yang berkorban. Nah seperti itu ya, ada perbedaan. Di 25 tahun pertama dengan 25 tahun kedua harus ada perbedaan. Karena ada banyak ladang Tuhan yang harus dikerjakan. Nah Bapak Ibu, saya ada persiapkan tema untuk kita, gereja misioner yang rendah hati. Jemaat yang kukasihi dalam nama Tuhan, pada kesempatan ini saya akan bagikan firman Tuhan ini karena saya dikasih waktu juga nih sama panitia. Mana Koko Roberto nih? Thank you Ko. Ini Pak Gembala waktunya 30 menit ya katanya. Kalau lewat kasih tahu. Ya biar berhenti langsung saudara-saudara ya. Nah saudara-saudaraku yang kekasih, kayaknya sinyalnya terlalu jauh, di next dari sana aja. Oke, thank you. Gereja misioner yang rendah hati ini yang menjadi tema kita saudara-saudara. Kita akan belajar dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34 dan Matius 28 ayat 19 sampai 20. Next. Ya, dalam Yohanes pasal Yohanes dulu. Ya, Yohanes keempat ayat 34, sama-sama kita baca 3 2 ya. Yesus berkata, "Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Nah, di penjelasan pertama ini saya bagikan dua hal dari ayat ini. Yang pertama soal makanan. Ya, Yesus berkata makananku ialah dua. Pertama, makananku adalah melakukan kehendak Dia. Jadi makanannya ialah melakukan keinginan hati Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, di situ ada to finish his mission. Ya, jadi menyelesaikan pekerjaan Tuhan, ya. Jadi menyelesaikan misi. Jadi ternyata Yesus memberi teladan supaya saya dan jemaat bersama-sama kita harus menyelesaikan misi. Ya, misi yaitu apa? Sampai seluruh telinga mendengar siapa Yesus itu adalah Tuhan. Amin. Nah, kita lihat Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku." Ini landasannya saudara-saudara ya. Waktu Yesus sebelum naik ke sorga, landasannya dia mengajarkan supaya setiap kita memberikan atau menyampaikan Injil, ya, memberitakan Injil, ya, dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Nah, yang kedua yang saya mau sampaikan dari ayat ini selain perintah, di sini juga ada jaminan. Jadi jemaat Tuhan perhatikan baik-baik, ketika kita pergi memberitakan Injil, ketika kita bermisi, Tuhan punya jaminan terhadap kita ialah aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Kata aku menyertai engkau dalam bahasa Inggris ditulis I with you. Jadi aku denganmu, aku nempel denganmu, aku gak jauh-jauh dari kau. Ya seperti itu. Jadi Tuhan berkata dia akan bukan hanya sekedar menyertai kita, tapi menggandeng kita. Ya, jadi aku menyertai engkau, itu sebuah jaminan. Nah, jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan, next, menjadi gereja misioner, ya, itu penting Bapak Ibu, itu harus kita lakukan. Kenapa? Karena menjadi gereja yang misioner itu kehendak Tuhan, ya.
dalam PowerPoint saya sudah bagikan ya. Itu kehendak Tuhan, dan yang berikut dikatakan itu wajib bagi orang yang sudah mengalami Kristus. Jadi menjadi gereja misioner, menjadi gereja yang bermisi, menjadi umat yang bermisi, dikatakan itu keinginan hati Tuhan. Jadi bukan keinginan pendeta menurung, atau keinginan Bamak, atau keinginan PGPI, atau keinginan ketua sinode, bukan. Tapi itu keinginan hati Tuhan. Ya. Terus yang kedua dikatakan itu wajib. Wajib bagi setiap orang yang sudah mengalami Kristus. Karena apa? Karena Yesus telah memberikan kepercayaan kepada kita. Why? Ya. Kenapa? Dikatakan ada beberapa jawabannya di bawah kalau saudara bisa lihat. Kenapa? Karena itu Tuhan sudah percayakan. Karena itu adalah amanat agung, amanat mulia, perintah mulia. Perintah atau tugas yang mulia dari Tuhan sebelum ia naik ke sorga. Nah, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan, lalu kita masuk pada poinnya bagaimana gereja bisa menjadi gereja yang misioner. Ya, jawaban yang pertama ialah encounter with God. Ya, saudara perhatikan, menjadi gereja yang bermisi itu harus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Karena sulit Bapak Ibu, orang akan memberi hatinya, memberi uangnya, memberi yang dia punya, memberi segalanya untuk Kristus kalau dia nggak berjumpa dengan Kristus. Kalau kita nggak berjumpa dengan Tuhan, sudahlah. Ya, orang kalau nggak jumpa dengan Kristus, perhatikan saya saudara-saudara, yang dipakai ini logika, rugilah, nah gitu kan. Nanti kalau saya kasih uang saya 100.000, ini lumayan loh. Untuk uang sekolah anak saya bantu, ini lumayan. Orang akan berpikir begitu. Tapi kalau dia sudah dijamah Kristus, sudah dijamah Tuhan, apapun akan dia persembahkan untuk Tuhan. Nanti akan ada beberapa contoh di bawah, ya, akan saya bagikan kepada kita. Nah, saudaraku, yang pertama dikatakan harus encounter, harus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Ya, ini yang pertama, yang paling penting adalah kita mengalami perjumpaan. Jemaat Tuhan, teruslah mengejar Kristus, teruslah mengejar perjumpaan dengan Tuhan, karena hanya dengan perjumpaan dengan Tuhanlah kita bisa menjadi gereja yang misioner, ya. Dan saudara-saudaraku, gereja menjadi gereja yang misioner, yang paling penting sekali lagi perjumpaan, ya. Sebagai anak Tuhan, dikatakan sebagai anak-anak Allah, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman, ya, melalui puji-pujian. Disitulah kita bisa berjumpa. Saat kita membaca Alkitab, saat kita berdoa, disitulah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, saat orang berjumpa dengan Tuhanlah orang itu bisa memberi hatinya. Disitulah saudara bisa berkata, ku berikan hatiku dan jiwaku. Itu enggak mudah, saudara. Memberi hati dan jiwa enggak mudah. Kalau kita enggak berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itu enggak mudah. Saudara, di situ boleh kembali ke PowerPoint. Di situ nanti saya akan berikan 3 contoh. Yang pertama namanya Musa. Saya sebut Musa ini ialah nabi yang misioner. Yang kedua akan saya buka contoh tentang Sakeus. Sakeus saya sebut jemaat Tuhan yang misioner. Dan yang terakhir ya saya sebut Saulus atau Paulus. Yang kemudian nama berubah menjadi Paulus. Saya sebut dia rasul yang misioner. Nah, saudara-saudaraku, inilah yang mereka alami, ya. Musa bisa menjadi nabi yang misioner. Nanti nabi misioner itu akan saya jelaskan di belakang sedikit. Jadi nabi yang misioner saat dia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Kudus. Dalam Keluaran pasalnya yang ke-34. Saya bacakan ayat 29 dikatakan, ya di PowerPoint juga ada. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya. Oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Nah, saat dia encounter dengan Tuhan, saat dia berjumpa dengan Tuhan, wajahnya berubah, bercahaya. Nah, ini yang saya katakan, perjumpaan dengan Tuhan itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Kalau kita nggak pernah berjumpa dengan Tuhan, pola pikir kita ya seperti itu aja. Ya. Lalu saudara-saudara yang kedua, ya ini masalah waktu, mari. Yang kedua dikatakan bagaimana caranya kita bisa menjadi gereja yang misioner. Yang kedua dikatakan gereja yang misioner adalah gereja yang membangun kehidupan doa. Amin. Ya, gereja
yang membangun kehidupan doa. Doa bukan hanya sekedar kegiatan atau momen, ya. Doa tidak hanya sekedar momen, karena hari-hari ini banyak sekali Bapak Ibu. Ada jaringan doa macam-macam, sekota lah, sedesa lah, se-Indonesia lah, sedunia lah, jaringan doa wanita lah, jaringan doa pria lah, semua ada. Tetapi kebanyakan saya lihat dalam doa itu hanya sekedar momen. Ya, tapi kita bersyukur, mari kita datang pada Tuhan. Kalau kita berdoa, kita minta tuntunan hati Tuhan. Bagi jemaat di tempat ini saya bagikan visi ini supaya jemaat benar-benar terus mendekatkan diri pada Tuhan, berdoa, ya. Kita jadikan komunikasi dua arah, ya, komunikasi yang membawa kita masuk pada dimensi yang luas, komunikasi yang membawa kita pada dimensi yang dalam, ya, terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya, berdoa menyembah Tuhan itu biarlah menjadi kesukaan bagi anak-anak Tuhan. Berdoa dan menyembah Tuhan, mencari Tuhan biarlah menjadi kesukaan kita. Ya, berdoa juga bagi orang lain biarlah juga menjadi kesukaan kita. Kenapa? Karena Tuhan berkata kita harus menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Berdoa buat kesejahteraan kota, berdoa buat kesejahteraan provinsi kita, bahkan kita berdoa Bapak Ibu untuk kesejahteraan Indonesia, khususnya di tahun-tahun politik ini biar semua aman, biar semua damai. Gereja harus mengambil fungsi yaitu berdoa, menyembah, ya. Ya, kalau dikatakan misioner itu juga bisa terlaksana melalui doa. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, komunikasi doa itu adalah komunikasi dua arah. Bapak Ibu, saya kutip perkataan seorang founder GBI yaitu Om Julius Ishak. Ya, dia selalu bilang begini, if you pray, you talk to God. Ya, jika engkau sedang berdoa, engkau sedang berbicara dengan Tuhan. But if you read Bible, God talk to you. Ya. Tetapi ketika engkau membaca Alkitab, Allah sedang berbicara kepadamu. Jadi Bapak Ibu, antara berdoa dan membaca Alkitab itu adalah dua hal yang wajib bagi gereja misioner. Haleluya. Ya, saya yakin Bapak Ibu, apalagi jemaat mungkin tahu, kita sedang berjuang ini Bapak Ibu. Kita sudah punya lima perintisan baru. Ya, jemaat punya 5 perintisan. Walaupun belum jalan semuanya, tapi ini sudah masuk dalam peta doa kita. Ya, biarlah kita benar-benar menjadi gereja yang misioner. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, boleh ditampilkan yang terakhir. Yang terakhir dikatakan to start for mission. Jadi bermisi itu harus dimulai, harus diberanikan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, bermisi itu butuh keberanian untuk melangkah. Mulai dari sekarang, jemaat Tuhan mulai dari sekarang. Itu sebabnya jemaat di GBI Tebing Tinggi ini saya bagi amplop. Mereka dapat amplop coklat. Saudara-saudara sudah dapat semuanya, kalau yang belum masih ada. Mereka dapat amplop coklat, mereka harus mengekang diri, menyangkal diri. Saudara sangkal diri. Ya, yang tadinya saudara makan bakso seminggu 2 kali, potong sekali. Yang sekali masukkan ke amplop coklat, namanya amplop misi. Kenapa? Karena kita harus berani, kita harus bekerja, kita harus memulai dari sekarang. Kalau kita nggak pernah mulai, nggak akan pernah selesai. Sementara Tuhan bilang, ya, to finish His mission, kita harus menyelesaikan misi Kristus. Kita harus menyelesaikan misinya Allah, yaitu apa? Memberitakan kabar baik sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Jadi sama-sama kita harus berani. Coba sama-sama katakan, harus berani memulai. Ayo, khususnya jemaat GBI Tebing Tinggi harus berani memulai. Idotong. Artinya mulai apa? Mulai menabung, gitu. Amplopnya mulai dibanyak-banyakin isinya. Supaya kalau bangun gereja itu gampang gitu ya. Belum ada yang amin ya. Habis waktuku kok? Belum? Ntar lagi ya. Ya, baik, harus berani memulai. Ya, orang yang berhati misi, Bapak Ibu, bukan hanya sekedar melakukan kegiatan misi. Boleh mungkin ditampilkan di depan ada. Jadi orang yang berhati misi itu bukan sekedar dikatakan terjun ke ladang misi, bukan. Karena orang yang berhati misi, oke, lihat Bapak Ibu perhatikan yang saya kasih garis merah, huruf merah, lalu saya garis. Jadi
bermisi juga bukan hanya terjun ke ladang misi, tapi juga dengan mendukung kegiatan misi melalui hepeng. Bilang dulu melalui hepeng. Do you know hepeng? PT, kata orang awak tuh PT. Jadi bukan hanya sekedar, kenapa? Karena, coba tampilkan sekali lagi. Gak usah gambar saya yang ganteng itu. Karena baru ini, jas saya jas baru saudara. Jadi makanya mungkin biar banyak masuk TV pikirnya. Ya, jadi berhati misi bukan berarti harus langsung terjun. Kalau ada yang langsung terjun, puji Tuhan. Tapi yang langsung terjun ini nggak akan pernah bertahan kalau tidak ada dukungan dana. Maka jemaat perlu mendukung misi itu melalui, karena itu bagian dari misi. Haleluya. Terjun ke ladang misi, mendukung misi melalui dana, itu saya sebut sejalan. Saling melengkapi sesuai dengan karunia masing-masing. Mungkin kalau Pak Dokter dengan Bu Dokter, karunianya berkorban. Supaya gereja bisa dibangun. Ko Roberto juga mana Ko Roberto? Shalom Ko. Berkorban. Biar kami yang terjun. Biar kami hamba-hamba Tuhan ini yang terjun. Besok mungkin kalau ada tenaga misi, biar kita utus mereka. Biar mereka bisa bekerja. Tetapi kita dukung dengan dana. Paling tidak Bapak Ibu berasnya bisa kita kasih. Amin. Iya, lagi dia membangun paling tidak nanti semen. Ya Bu Dokter Elfrida, GBI Tebing Tinggi butuh bantuan misi. Bu Dokter sama Pak Polisi, Pak Sembiring. Ya. Mana Biring? Jakam. Nih Pak Sembiring nih, Pak Polisi dari Muara Bulian, nanti kenalan. Ya, saudara, kita butuh. Gereja ini, bahkan gereja yang mau kita bantu, semua itu butuh dana. Itu sebabnya saudara-saudaraku, yuk, karena misi itu antara terjun ke ladang misi dan dana itu sejalan. Mari kita lihat sesuai karunia kita masing-masing di sebelah mana. Amin. Nah Bapak Ibu next. Coba perlihatkan. Bapak Ibu, saya kasih tadi 3 contoh. Yang pertama, Musa. Saya sebut dia menjadi nabi yang misioner. Kenapa? Karena Musa menjadi nabi yang misioner. Kenapa? Karena Tuhan dipakai Tuhan dengan hebat. Ya, dia dipakai Tuhan dengan hebat. Setelah dia encounter, setelah dia berjumpa, lalu kemudian dia menghidupi yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya dikatakan apa? 40 hari loh. 40 hari, 40 malam dia di Gunung Sinai, dia berjumpa dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Ya, sebentar saja mungkin Tuhan bicara dengan dia melalui api, tapi berikutnya dia di sana berdoa secara roh. Ya, 40 hari, 40 malam dia berdoa, dia menekuni persekutuan dengan Tuhan. Akhirnya apa? Dia turun, wajahnya penuh dengan kemuliaan, dan setelah itu dia dipakai Tuhan dengan wibawa yang hebat. Haleluya. Dia saya sebut dengan nabi yang misioner. Yang kedua ada Sakeus. Sakeus itu saya sebut sebagai jemaat yang misioner. Setelah dia mengalami Tuhan, tahu kan? Cerita Sakeus nggak usah diceritakan ya. Nggak usah diceritakan bagaimana Yesus datang lalu berkata, "Hai Lazarus, turunlah engkau." Oh Sakeus. Ya kenapa Sakeus? Guru sekolah minggunya, diam dulu. Om belum selesai bicara. Lazarus, turunlah engkau, sebab itu sempak Sakeus, itu maksudnya. Ya, hai Sakeus, turunlah engkau. Dia bermisi, lalu kemudian Sakeus bilang apa? Mari masuklah ke rumahku. Oke, mengalami persekutuan yang luar biasa dengan Tuhan. Setelah dia mengalami pertemuan, perjumpaan dengan Tuhan, pola pikirnya diubah. Sebagai jemaat dia diubah dengan luar biasa, sehingga dia berkata apa? Setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Setengah. Pada waktu itu ada pengemis yang mengikuti dia, ada orang buta yang mengikuti dia lalu bisa melihat. Nah, orang-orang miskin itu tiba-tiba menjadi kaya. Kenapa? Sakeus bagi-bagi harta. Ini yang saya sebut dengan jemaat yang misioner. Jadi jemaat yang misioner adalah jemaat yang rela memberi hartanya untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir saya sebut dengan rasul. Ya, Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Ya, dia menjadi seorang apa? Menjadi seorang rasul. Saya sebut dengan rasul yang misioner. Kenapa? Karena dia setelah mengalami perjumpaan yang manis dengan Tuhan, dia membawa Injil sampai ke bangsa-bangsa. Ya, sampai ke Eropa, sampai ke mana-mana. Dia bawa Injil. Melalui Paulus, Injil diberitakan kemana-mana. Ya, saya berharap dan saya berdoa antara
nabi yang misioner, jemaat yang misioner, rasul yang misioner, ini bisa berkolaborasi. Amin. Kalau ada di sini Sakeus akhir zaman yang berkata, Pak Pendeta jangan khawatir, gereja yang di sana saya yang bangun. Senang sekali Bapak Ibu para pendeta-pendeta. Pak Dipos mau gereja di mana yang dibangun Pak? Di Penyabuan di mana? Saya yang bangun. Kalau sempat ada jemaat yang ngomong begitu kan, Pak Pendeta Dipos bilang haleluya. Pak Pendeta Marbun rencana mau bangun di Kampung Baru. Misalnya, lo bilang haleluya. Sempat ada yang bilang, udahlah jangan khawatir, saya yang bangun. Apa enggak panjang umur pendeta, haleluya. Tapi coba dulu, yuk kita bermisi. Semua menutup dompetnya. Pendeta udah nangis, Tuhan tolonglah supaya bisa dibangun. Enggak ada yang buka dompetnya. Makin pendek lah umur pendetanya. Kita berdoa Bapak Ibu masih bisa kita nanti anniversary ke-50. Kalau sekarang serba perak, nanti kita serba emas. Haleluya. Ya oke, baik. Bapak Ibu next. Ya ini penutup terakhir. Kunci keberhasilan mereka, saya sebut dengan Nabi tadi, Sakeus sebagai umat, Rasul sebagai Paulus sebagai Rasul. Kunci keberhasilan mereka ialah perjumpaan, memulai kehidupan. Yang kedua, memulai kehidupan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dan yang terakhir, berani melangkah. Sakeus berani, setengah dari hartaku. Bahkan yang kedua dia bilang apa? Kalau ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Ini butuh keberanian. Artinya apa? Dia berani nol, balik ke nol. Kita bilang ada nggak yang diperas oleh Sakeus? Pasti ada. Maka dia harus kembalikan uang yang banyak. Ya, haleluya. Ya. Next, ini tinggal terakhir-terakhirnya, kesimpulan dan nasihat. Kita menjadi umat yang misioner. Bapak Ibu ada beberapa yang saya garis bawahi penting di situ. Namun kamu yang terpilih. Artinya saya dan saudara kalau ada di gereja ini, kalau kita ada di tempat ini, kita adalah orang yang dipilih Tuhan untuk bermisi. Coba sama-sama katakan, saya adalah orang yang dipilih Tuhan untuk bermisi. 3, 2 ya. Coba dengan semangat, 3, 2 ya. Saya memberi tidak harus banyak, memberi tidak harus miliaran, tidak harus jutaan. Tapi ketika kita memberi sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, apalagi banyak, itu lebih bagus lagi. Ya, Tuhan memberkati. Terus next, nasihat-nasihatnya tadi. Ya, belum. Di garis yang kedua. Terpilih menjadi imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kenapa kita dipilih? Karena kita kepunyaan Tuhan. Miliknya Tuhan. Terus Tuhan memilih kita kepunyaannya. Kenapa? Dia mulai memanggil kita keluar dari kegelapan, dari dosa, masuk kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Next. Slide berikutnya. Ya. Kesimpulan dan nasihat menjadi jemaat misioner adalah panggilan kita dan wajib untuk kita kerjakan. Coba sama-sama, wajib untuk kita kerjakan. Ya, dan menjadi gereja misioner adalah rencana Tuhan bagi umatnya. Ya, karena apa? Kita sudah dipilih. Next, masih ada 2 atau 3 lagi. Ya, sama-sama kita baca 3, 2 ya. Lakukanlah semuanya dengan rendah hati. Miliki hati yang taat, sebab berkat akan dilimpahkan bagi orang yang rendah hati. Waktu Musa rendah hati, dia mau diurapi Tuhan, dia dipakai dengan hebat. Sakeus rendah hati, dia menerima Yesus. Ya, lalu kemudian dia membagi-bagi hartanya dengan ikhlas tulus, rendah hati, dengan taat, dia diberkati Tuhan dengan limpah. Ketika Paulus ya waktu itu namanya masih Saulus, dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Pada waktu itu juga dia berkati berlimpah-limpah dengan wibawa yang hebat. Next, ya ada 2 ayat lagi. Ya, kita belajar dari siapa? Guru, Yesus. Dikatakan dalam Matius 11 ayat 29, "Pikullaku yang kupasang dan belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan mendapatkan." Ya, Yesus rendah hati, maka anak-anaknya, murid-muridnya harus rendah hati. Walaupun Yesus berjalan ke sana kemari, tapi dia lakukan semua dengan taat, memberi teladan bagi kita. Terakhir, ya sama-sama kita baca ayat ini, janji Tuhan bagi orang yang mengerjakan misi dengan rendah hati. Sama-sama 3, 2 ya. Namun Allah memberi anugerah yang lebih lagi. Karena itu kitab suci berkata apa? Allah menentang orang yang sombong kuat, tetapi memberikan anugerah kepada siapa? Orang yang rendah hati. Amin. Mari kita bermisi, tapi tetap dengan rendah hati.
taat pada keinginan hati Tuhan, taat pada pemimpin, taat kepada guru kita Yesus Kristus, saya percaya kita akan diberkati dan melalui kita banyak jiwa yang dimenangkan. Amin, kita berdoa.